Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mimin di Ahmad Channel Indo. Di cerita kali ini Mimin akan menceritakan kisah Ummul Mukminin Ramlah binti Abu Sufyan atau Ummu Habibah. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Ummu Habibah adalah wanita yang menikah dengan Rasulullah dari jarak jauh. Rasulullah di Madinah sedangkan ia berada di Afrika, di Habasyah. Bagaimana bisa? Simak kisahnya berikut ini. Nasab dari Ummu Habibah. Sebagaimana kita ketahui, dalam bahasa Arab, nama yang sebelumnya terdapat kata Ummu, Abu, Ibnu, dan Bintu dinamakan dengan kunyah. Demikian juga dengan Ummu Habibah. Ini adalah kunyah, bukan nama. Nama beliau adalah Ramlah binti Abu Sufyan Sakhri bin Harbi bin Umayyah bin Abdusi Syamsi bin Abdu Manaf al-Umayyah. Ia dilahirkan 25 tahun sebelum hijrah dan wafat pada tahun 44 Hijriah. Ibunya adalah Safiyah binti Abi al-As bin Umayyah. Ibunya merupakan bibi dari Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hijrahnya Ummu Habibah. Ummu Habibah hijrah bersama suaminya Ubaidullah bin Jasi menuju Habasyah pada hijrah yang kedua. Di sanalah ia melahirkan seorang anak yang bernama Habibah. Namun sayang, sang suami murtad dan memeluk Nasrani saat berada di bumi hijrah Habasyah. Tentu ini musibah besar bagi Ummu Habibah. Ia berada di perantauan negeri asing, non jauh dari sanak saudara. Kalau pulang ke kampung halaman Mekah, ia berada dalam ancaman ayahnya tak menerima keislamannya. Sekarang ia benar-benar sebatang kara setelah suaminya murtad. Tapi ia tetap teguh dengan keislamannya. Di Habasyah, Ummu Habibah bermimpi dengan mimpi yang aneh. Kemudian mimpi ini menjadi nyata. Ia bercerita, dalam mimpiku kulihat suamiku Ubaidullah bin Jasi terlihat berpenampilan sangat buruk. Aku merasa takut. Dari situ keadaannya pun berubah. Pagi harinya suamiku berkata, "Hai Ummu Habibah, sungguh aku belum pernah melihat agama yang lebih baik dari Nasrani. Dulu aku memeluk agama ini, setelah itu aku memeluk agamanya Muhammad. Sekarang aku kembali lagi menjadi Nasrani." Kukatakan padanya, "Demi Allah, tidak ada kebaikan untukmu." Kukabarkan padanya tentang mimpiku. Namun ia tak peduli. Akhirnya ia menjadi pecandu khamr hingga wafat. Kedudukan dan keutamaan. Dari sisi nasab, Ummu Habibah adalah wanita Quraisy yang tersambung nasabnya dengan Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Abu Manaf, dan tidak ada seorang pun istri beliau yang beliau nikahi melalui jarak jauh seperti Ummu Habibah. Kedudukan lainnya, ia adalah putri dari tokoh besar Mekah dan pemimpinnya Abu Sufyan bin Harb. Tentu keislamannya sangat berisiko bagi dirinya dan membuat malu ayahnya. Ia tahu memeluk Islam ibarat menyodorkan diri pada bahaya besar. Tak ragu lagi, pasti membuat sang ayah murka. Karena itulah ia menempuh perjalanan jauh dan melelahkan bersama sang suami menuju Afrika dan jauh di sana. Hijrah ke Habasyah. Beratnya hijrah semakin terasa lagi karena saat itu ia tengah mengandung anaknya Habibah. Inilah perjuangan di jalan Allah, membuktikan kesungguhan dan kedalaman imannya kepada Allah Ta'ala. Ujian untuknya tak berhenti sampai di situ. Di perantauan sang suami murtad dan wafat dalam keadaan su'ul khatimah, kufur, meluk Nasrani. Betapapun berat yang ia rasakan, ia tetap tegar. Ayahnya yang kufur, suaminya yang murtad. Masa-masa kesendiriannya tak menggoyahkan imannya. Kabar gembira. Di kesempatan lainnya, Ummu Habibah kembali bermimpi. Namun mimpi kali ini adalah mimpi indah. Ada seorang yang datang kepadanya dan berkata, "Wahai Ummul Mukminin, aku kaget dan kutakwil mimpi itu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersutingku setelah usai masa idahku. Datang meminta izin bertemu. Ternyata itu adalah budak perempuan miliknya yang namanya Abrahah. Dialah yang mengurusi pakaian Najasyi dan meminyaki dirinya. Ia masuk ke rumahku dan berkata,
Raja berpesan untukmu, sesungguhnya Rasulullah SAW menulis surat padaku untuk menikahkanmu dengannya. Allah memberimu kabar gembira yang begitu baik, sambung budak itu. Ia melanjutkan, raja berkata padamu, tunjuk orang yang mewakilimu untuk menikahkanmu. Ummu Habibah mengirim Khalid bin Sa'id bin Al-As. Ia mewakilkan dirinya dengan Khalid, kemudian ia memberi Ibrahah 2 gelang perak dan 2 perhiasan yang dikenakan di kaki, dan juga cincin perak itu disematkan di jari kakinya. Hal itu sebagai bentuk syukur atas kabar gembira yang ia bawa. Saat tiba waktu sore, An-Najasyi memerintah Ja'far bin Abu Thalib untuk mengundang kaum muslimin menghadiri resepsi pernikahan ini. An-Najasyi berkhutbah, segala puji bagi Allah Sang Maha Raja, Maha Suci, Maha Pemberi Keselamatan, Maha Pemberi Keamanan, Maha Menjaga, Maha Perkasa, dan Maha Kuat. Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Dialah yang dikabarkan oleh Isa bin Maryam. Amma ba'du, sesungguhnya Rasulullah SAW menulis surat kepadaku agar menikahkannya dengan Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Aku pun memenuhi seruan Rasulullah SAW, dan aku memberikan sebanyak 400 dinar. Kemudian aku serahkan dinar-dinar itu kepada sekelompok orang. Khalid bin Sa'ad gantian berbicara, segala puji bagi Allah, aku memujinya, meminta kepadanya dan memohon pertolongannya. Aku bersaksi tidak sesembahan yang benar kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Dia mengutusnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar agama tersebut memang dibanding agama selainnya. Walaupun hal itu membuat orang-orang musyrik benci. Amma ba'du, aku telah memenuhi seruan Rasulullah SAW dan kunikahkan beliau dengan Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Semoga keberkahan dari Allah untuk Rasulullah SAW. Sejumlah dinar tadi diserahkan kepada Khalid bin Sa'ad. Lalu ia mendekatkannya, merasa acara walimah telah usai. Para tamu mulai beranjak. Khalid berkata, duduklah. Sesungguhnya di antara sunnah para nabi apabila mereka menikah, mereka memberi hidangan makanan. Ia pun mengundang mereka makan, hidangan disantap, setelah itu baru mereka pulang. Ummu Habibah berkata, saat mas kawin tadi sampai di tanganku, kuserahkan ia kepada Abrahah yang telah memberi kabar gembira padaku. Kukatakan padanya, aku pernah memberimu apa yang telah aku berikan waktu itu. Padahal saat itu aku tak memiliki sepeser harta pun. Ini ada 50 sekian sejumlah harta, ambil dan gunakanlah. Ia menolak harta itu setiap aku memberinya. Ia selalu mengembalikannya padaku. Ia berkata, raja berpesan padaku agar tak menerima sedikit pun darimu, dan akulah orang yang mengurusi pakaiannya dan wewangiannya. Sungguh aku telah mengikuti agama Muhammad Rasulullah SAW dan aku telah berserah diri berislam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja menitahkan kepada istri-istrinya agar mengirimu wewangian yang mereka punya. Ummu Habibah berkata, esoknya aku kedatangan gaharu, waros, bibit parfum, jabat, sejenis wewangian yang banyak. Kuperuntukkan semua itu kepada Rasulullah. Beliau melihatnya dan tidak mengingkarinya. Abrahah berkata, hajatku padamu hanyalah engkau menyampaikan salam dariku kepada Rasulullah SAW. Sampaikan padanya bahwa aku telah mengikuti agamanya. Kata Ummu Habibah, Abrahah senantiasa berbuat baik dan melayaninya. Setiap ia menjumpai Ummu Habibah, ia selalu mengingatkan, jangan lupa kau sampaikan keinginanku. Ummu Habibah berkata, saat aku berjumpa dengan Rasulullah SAW, kuceritakan bagaimana proses lamaran dan segala perbuatan baik Abrahah padaku. Beliau tersenyum dan aku sampaikan salam darinya pada beliau. Nabi menjawab, untuknya juga keselamatan, rahmat dan berkah dari Allah. Hikmah pernikahan. Nabi SAW menikahi Ummu Habibah pada tahun ke-7 Hijriah. Beliau menikahinya karena memuliakannya dan meneguhkan agamanya. Kita tahu bagaimana perjalanan hidup Ummu Habibah. Cobaan berat dari ayah, suami, dan keadaan telah menempanya.
Tidak sedikit seorang wanita yang teguh memegang kebenaran jatuh lagi tatkala suaminya yang semula seperjuangan malah balik ke belakang. Namun tidak dengan Ummu Habibah. Ia berhijrah bersama anaknya, merasa sedih ditinggal sang suami dalam situasi ia sangat membutuhkannya, orang tua yang semestinya menjadi tempat mengadu. Setelah Allah pun tidak dapat ia andalkan, ia tinggal sendiri di sebuah tempat bermil-mil jaraknya dari kampung halaman. Namun ia tetap bersabar dan keadaannya tetap teguh memegang agamanya. Kemudian Allah hibur dia dengan menikahkannya dengan Rasulnya atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikannya ibu orang-orang yang beriman. Perhatikanlah bagaimana perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kaum muslimin. Meskipun mereka berada di negeri yang jauh di Habasyah, beliau tetap mengikuti perkembangan berita mereka, bahkan kabar perkembangan per individu mereka. Di antaranya tentang Ummu Habibah, cobaan mengalir datang padanya, ia tetap teguh dengan iman dan agamanya. Ia bersabar dan Allah membalas kesabarannya dengan menikahkannya dengan manusia terbaik yang pernah ada. Cintanya kepada Nabi. Diriwayatkan bahwa Abu Sufyan datang ke Madinah. Kedatangannya dalam rangka melobi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdamai. Setelah sebelumnya mereka sendiri kaum Quraisy membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Setelah Rasulullah menolak permintaannya, Abu Sufyan mencoba jalan lainnya, yaitu melobi Rasulullah melalui putrinya yang merupakan istri Rasulullah, Ummu Habibah radhiyallahu anha. Saat Abu Sufyan hendak duduk di kasur Rasulullah SAW, Ummu Habibah bersegera melipatnya. Abu Sufyan berkata, "Putriku, aku tak mengerti apakah kasur ini tidak layak bagiku karena kau ingin yang lebih baik, ataukah aku yang tak pantas duduk di kasur itu?" Ummu Habibah mengatakan, "Ini adalah kasurnya Rasulullah SAW. Sementara Anda adalah seorang musyrik yang najis. Aku tidak suka ayah duduk di kasurnya Rasulullah SAW." Abu Sufyan berkata, "Putriku, kau menjadi jahat setelah berpisah denganku. Tidak, bahkan Allah menunjukiku kepada Islam dan Anda, wahai ayah, adalah tokoh dan pembesar Quraisy. Bagaimana bisa engkau terluput dari memeluk Islam sebagai orang besar? Anda malah menyembah batu yang tidak mendengar juga melihat." Abu Sufyan pun pergi meninggalkan putrinya. Kecintaan Ummu Habibah radhiyallahu anha kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tergambar dalam riwayat berikut ini. "Wahai Rasulullah, nikahilah saudara perempuanku, anak perempuan Abu Sufyan." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Apakah engkau senang akan hal itu?" Ummu Habibah menjawab, "Benar. Aku tidak hanya ingin menjadi istrimu, dan aku ingin saudara perempuanku bergabung denganku dalam memperoleh kebaikan." Nabi SAW bersabda, "Saudara perempuanmu itu tidak halal bagiku." Ummu Habibah berkata, "Kami mendengar berita bahwa engkau ingin menikahi anak perempuan Abu Salamah." Beliau bersabda, "Anak perempuan Abu Salamah?" Ummu Habibah menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Seandainya ia bukan anak tiriku yang ada dalam asuhanku, dia tetap tidak halal aku nikahi, karena ia adalah anak perempuan saudara laki-lakiku dari hubungan persusuan, yaitu aku dan Abu Salamah sama-sama pernah disusui oleh Suwabiyah Malwa Abu Lahab. Oleh karena itu, janganlah engkau tawarkan anak perempuanmu atau saudara perempuanmu kepadaku." Hadis riwayat Bukhari. Ada yang mengatakan bahwa firman Allah Ta'ala, "Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka, dan Allah adalah Maha Kuasa, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 7. Ayat ini turun berkaitan dengan Abu Sufyan. Rasulullah menikahi putrinya Ummu Habibah radhiyallahu anha, kemudian menjadi tali penyambung jauhnya hubungan Rasulullah SAW dengan Abu Sufyan. Sepeninggalan Nabi, setelah Rasulullah SAW wafat, Ummu Habibah tetaplah orang yang sama. Ia tetap wanita yang dulu, yang teguh dalam memegang kebenaran. Ketika datang berita kematian ayahnya, ia meminta wangi-wangian. Setelah didatangkan, ia pun mengusapkannya pada kedua hasadnya atau pada kedua hastannya. Seraya berkata,
Sebenarnya aku tidak membutuhkan wangi-wangian ini seandainya aku tidak mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir bergabung pada seorang mayit lebih dari 3 hari kecuali pada suaminya, yaitu selama 4 bulan 10 hari. Hadis riwayat Bukhari. Selama 33 tahun melanjutkan kehidupannya sepeninggalan Nabi SAW, Ummu Habibah banyak melewati peristiwa-peristiwa besar bersama kaum muslimin. Saat terjadi petaka di zaman Utsman, para pemberontak kian mengganas. Seseorang berkata, seandainya kalian menemui salah seorang Ummul Mukminin, mudah-mudahan mereka berhenti dari Utsman. Mereka menemui Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Aku meriwayatkan, yaitu Hasan al-Basri, melihat ia berada di sekedup di atas bagal peranakan kuda dengan keledai putihnya. Orang-orang membawanya ke kediaman Utsman, namun para pemberontak memalingkan arah tunggangannya. Mereka menolaknya. Ummu Habibah radhiyallahu anha juga senantiasa menjaga hubungan baiknya dengan saudara-saudarinya. Sesama istri Nabi, dari Auf bin Al-Harith, ia mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, Ummu Habibah pernah memanggilku ketika ia akan meninggal dunia. Dia berkata, di antara kita pasti pernah ada masalah. Semoga Allah mengampuni aku dan engkau dari apa saja yang terjadi di antara kita. Aisyah pun berkata, moga Allah memaafkanmu atas seluruh kesalahanmu dan menghalalkan itu semua. Ummu Habibah lantas berkata, engkau telah membahagiakanku, semoga Allah juga memberikan kebahagiaan untukmu. Ummu Habibah juga menyatakan kepada Ummu Salamah seperti itu pula. Wafatnya Ummu Habibah. Ummu Habibah wafat di kota Madinah tahun 44 Hijriah. Saat itu beliau berusia 86 tahun. Ia wafat di masa pemerintahan saudaranya Muawiyah bin Abu Sufyan. Semoga Allah meridhai mereka semua. Amin. Demikian kisah singkat istri Rasulullah yang ke-9, yaitu Ummu Habibah. Jika ada salah Mimin dalam menyampaikan, Mimin minta maaf. Mimin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.